Alhamdulillah wa syukurillah, saya diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sowan di Kabupaten Tegal ini. Di tahun yang baru ini mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang lebih baik daripada kemarin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti tadi sudah disinggung oleh Bapak Bupati, tahun baru Hijriah ini disebut Hijriah karena memang awalnya menandai hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Jadi pada waktu Khalifah Umar bin Khattab akan menentukan tahun baru Islam, beliau seperti biasa mengumpulkan tokoh-tokoh untuk bermusyawarah. Mudah-mudahan Pak Bupati juga meniru, kalau ada apa-apa musyawarah, baik dengan pimpinan daerah atau dengan siapapun. Ada yang usul supaya tahun baru ditandai oleh kelahiran Rasulullah, ada yang usul supaya hari wafatnya Rasulullah, tapi akhirnya yang menjadi putusan adalah hari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hijrah lagi. Tadi dikemukakan oleh Bapak Bupati yang ada hijrah dari gelap ke terang, dari buruk ke baik. Nah, mumpung tahun baru ini momentum yang paling baik kita sebelum hijrah meneliti perilaku kita sebelumnya. Sebab kalau kita hijrah itu, kalau hijrahnya Kanjeng Nabi sudah jelas dari Mekah yang kayak begitu itu potongannya ke Madinah. Sekarang kita hijrah dari apa kemana? Maka penting bagi kita untuk mengevaluasi diri dulu. Kita kemarin sudah baik apa belum? Kalau sudah baik kan tidak perlu hijrah kemana-mana, sudah baik. Kalau kurang baik, mana yang kurang? Saya sendiri melihat sekarang ini justru penting sekali kita introspeksi, melihat kembali konsep-konsep kita. Sebab menurut saya banyak hal-hal yang tidak benar bermula dari konsep-konsep kita yang selama ini tidak pernah kita kaji ulang. Misalnya konsep kita tentang Gusti Allah. Kita ini selama ini memandang Gusti Allah itu siapa? Apa? Konsep kita tentang agama, selama ini kita memandang agama itu apa? Ini rodok serius sedikit ini bicaranya. Tadi sudah humor ger-geran sama Pak Bupati, sekarang rodok serius. Ini cah nem-nem, mumpung ketemu cah nem-nem, pikirannya masih seger, bisa dijak ngomong yang rodok serius. Konsep-konsep kita perlu kita kaji ulang tentang Tuhan, tentang Gusti Allah, tentang agama, tentang manusia, tentang Indonesia. Bapak sekarang ini ada orang yang menganggap Gusti Allah itu seperti dirinya dia. Jadi kalau dia jengkel, oh ini Gusti Allah jengkel. Jadi kalau ada orang dijengkeli sama dia, dia mengatakan Tuhan jengkel sama kamu, jahanam kamu. Konsep kita tentang agama, banyak yang menganggap agama itu seperti organisasi, seperti ormas atau orpol atau instansi, institusi. Ada malah yang menganggap agama itu tujuan hidup. Mari kita lihat
Apakah agama tujuan hidup? Apakah ghoyah? Apakah wasilah? Indonesia itu kita anggap apa? Kita anggap negara yang ada di ASEAN itu saja? Apa salah satu negara di dunia? Atau itu kita pandang sebagai rumah kita? Karena ini mempengaruhi perilaku kita. Banyak orang yang menganggap Indonesia ini negara sama dengan yang lain. Padahal Indonesia ini rumah kita. Jadi saya itu sering mengatakan bahwa saya itu tidak ngerti isme-isme itu. Apa itu nasionalisme, apa-apa itu saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu Indonesia adalah rumah saya. Sehingga kalau siapapun yang akan merusak rumah saya berhadapan dengan saya. Dan tidak mungkin ada orang Indonesia kemudian merusak Indonesia. Itu menurut nalar saya tidak masuk akal. Tanpa saya harus tahu apakah itu nasionalisme atau apa. Jadi sampean semua anak-anak muda perlu memandang Indonesia ini sebagai rumah. Alhamdulillah. Jadi di antara kalian mungkin banyak yang sudah mendengar pidatonya beliau Habib Lutfi, bagaimana beliau memandang Indonesia. Seperti itulah yang saya ingin Anda anak muda memandang Indonesia itu. Indonesia adalah rumah kita. Indonesia adalah rumah kita. Kita adalah orang Islam yang ada di Indonesia. Bukan, kita adalah Indonesia yang beragama Islam. Sampai saya ulangi lagi, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Saya ulangi lagi, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Kita bukan turis, ini rumah kita. Kalau kemarin siapa namanya? Dr. Azhari, M-Top, itu bukan orang Indonesia. Maka dia Indonesia hancur, tidak hancur, dia tidak urusan. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia kok rela Indonesia hancur, itu sudah kualik udele nek cara wong Jawa. Paham ya? Jadi kita kaji ulang konsep kita tentang Indonesia, tentang manusia. Sampean melihat manusia itu apa selama ini? Bajunya, pecinya, kumisnya, jenggotnya, apa-apanya. Saya tadi mengatakan konsep kita tentang Gusti Allah ini yang paling pokok. Padahal di kitab-kitab itu disebutkan itu kewajiban kita yang pertama mengenal Allah Ta'ala. Kita kalau ditanya tujuan hidup kita itu adalah mencari ridhonya Allah, kan begitu ya? Bahasa kasarnya ingin menyenangkan Allah, begitulah. Bahasa kasarnya kita ingin menyenangkan Allah. Bagaimana kita mau menyenangkan Allah kalau kita tidak kenal Allah? Masuk nalar apa enggak itu? Kalau kita mau menyenangkan Pak Bupati Entus Susmono, kita tidak tahu, tidak kenal Pak Entus. Entus ini senangannya apa? Enggak tahu kita. Kira-kira kita bisa enggak menyenangkan Pak Entus ini? Enggak bisa. Saya pernah naik haji sama kawan Jakarta. Kawan Jakarta ini pulang dari Masjidil Haram dengan bangga menyapu. Badannya itu biru-biru, keringatnya sak jagung-jagung, bajunya sobek-sobek, tapi dia bangga. Alhamdulillah Gus, saya berhasil. Berhasil apa? Saya berhasil mencium Hajar Aswad. Nanti Gus Mus saya beritahu kiatnya bagaimana supaya bisa dengan gampang mencium Hajar Aswad. Saya belum mengatakan iya, dia sudah memperagakan. Dari sudut rukun Yaman, tempelkan dada.
Tadi saya tempel ke dada. Terus jalan mepet terus. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Jerut langsung pojok Hajar Aswad. Enggak ada yang nyondol. Wah. Hajar Aswad melela di depan mata. Begitu saya akan mencium, ada orang Turki mau desek saya sikut gelasar. Dari sini orang Turki juga mau tak sikut gelasar. Udah. Baru akan begini, ada orang Indonesia ikut-ikut mau nyondol, tak wipatno glosor. Alhamdulillah, wangi Gus baunya. Ya batin saya ya mesti ayo wangi wong di minyak yo. Tapi saya waktu itu bilang astagfirullahaladzim. Loh, Gus Mus kok astagfirullah? Nah iya, kamu mencium Hajar Aswad ini untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Gusti Allah, mau cari ridhonya Gusti Allah, atau mencari ridhomu sendiri, mau menyenangkan dirimu sendiri? Saya tanya begitu, dia rotok pelunga-pelunga. Tapi sebentar kemudian gengsinya naik lalu mengatakan, ya tentu saja, aku mencium untuk cari ridhonya Allah, untuk menyenangkan Allah. Saya ketawa, lah kamu ini bagaimana? Wong mau menyenangkan Allah kok hamba-hambanya kamu sikuti, itu gimana? Tidak usah Gusti Allah, kamu mau menyenangkan saya, anak-anakku kamu sikuti, tak tendang kamu. Lagi pula mencium Hajar Aswad itu paling tinggi hukumnya sunnah. Sedangkan mengikut saudara itu haram. Bagaimana sampean mencari kesunahan dengan keharaman itu? Itu lah, waktu kalau wong korupsi mau untuk sedekah itu. Jadi kita perlu, saya melihat banyak orang Islam itu yang semangat berislamnya menggebu-gebu, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap agama itu sendiri. Ini yang bikin masalah. Jadi ada orang tiba-tiba jatuh cinta saja. Ini seperti itulah kebanyakan orang Islam yang menyintai Allah tapi tidak mengenal sama Allah Ta'ala. Alih-alih dia ingin diridhoi Gusti Allah Ta'ala, naudzubillah, jangan-jangan Allah Ta'ala malah murka. Seperti saya tadi katakan, ada orang itu yang begitu keterlaluan, entah sadar entah tidak, dia itu mempersonifikasikan, menganggap bahwa Tuhan itu dia. Kalau dia jengkel berarti Tuhan ngamuk ini. Ini Tuhan sedang marah. Jadi dia berani-beraninya lalu menghukumi Gusti Allah itu karena dia merasa Gusti Allah semua terus di kamu neraka, ini surga, jadi ngapling-ngapling swarga neraka itu kayak dia Gusti Allah, urun aja orang, nah urun sama sekali. A'udzubillah min dzalik. Dan ini sekarang usum begitu itu, musim orang menganggap dia tahu sedikit, wah terus dia pikir dia sudah top begitu, sedikit-sedikit jahanam. Ini perlu, sekarang kita perlu konsep sampean. Saya yakin ketika Anda sekalian mengatakan Allahu Akbar, pikiran sampean kosong. Atau ada apa yang Anda pikirkan ketika Allahu Akbar? Nah, kalau sembahyang Allahu Akbar itu apa di benak sampean itu ada apa? Mari kita pikirkan, ada apa ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Ada Allah. Sebesar apa Allah itu sehingga Anda mengatakan Allahu Akbar? Ada kiai mengatakan kalau Anda tidak bisa memaknai Allahu Akbar, tidak tahu besarnya Allah Ta'ala, maka kecilkanlah dirimu. Sehingga kalau Allahu Akbar, aduh aku kecil sekali. Nah kita ini mengecilkan diri sendiri tidak bisa, membesarkan Allah tidak bisa. Ini yang repot. Mau mengecilkan diri sendiri repot. Wong bupati kan mengecilkan diri gimana? Sak kabupaten itu anak buahnya semua. Pak Entos ini mau mengecilkan dirinya itu sulit sekali. Lihat orang, ini anak buahku, itu anak buahku, ini paling-paling wakilku, ini pembantuku paling gitu. Sulit. Mari mumpung ini tahun baru, kita kaji ulang konsep-konsep kita
tentang berbagai hal yang selama ini tanpa kita pikirkan sama sekali. Karena kalau sesuatu itu sudah lumrah, sudah jamak, sudah terbiasa, kadang-kadang kita lupa menanyakan. Kita sering mengatakan soleh, soleh, soleh. Saking seringnya, kalau didoakan mudah-mudahan anak Anda menjadi orang yang soleh, amin, buantore ra karuan. Tapi ketika ditanya soleh itu apa, pelongo-pelongo. Soleh itu apa coba? Apa soleh itu? Ada yang itu yang serbanan. Soleh itu kamu, ya kamu yang pakai serban. Apa soleh itu? Soleh itu kamu bayangkan siapa? Kayak Habib Lutfi? Apa kayak Kiai siapa? Rois Surya? Kayak siapa? Pak Entos. Enggak. Anda membayangkan soleh itu seperti apa? Kok kalau didoakan menjadi orang soleh kok aminnya buanteri ra karuan, soleh itu seperti apa? Membayangkannya sampean seperti apa? Ada yang bilang kayak Entos. Berarti bupati yang dalang. Dalang yang bupati. Kalau sampean mengatakan kayak Habib Lutfi, berarti kayak kiai yang Habib. Apalagi teman? Yang saya bayangkan siapa? Kalau Gus Mus, Gus yang Mus. Kalau soleh itu seperti Entus, bupati yang dalang, lalu kasihan yang tidak dalang, tidak bupati, nggak uman soleh. Kalau soleh itu hanya kiai yang Habib, maka yang tidak kiai hanya Habib saja, nggak uman soleh. Atau Habib saja tidak kiai, tidak uman soleh. Kalau Gus saja tanpa mus, kalau mus ini artinya yang tidak punya Gus, tidak punya mus, tidak soleh sama sekali, tidak akan kebagian soleh. Kalau soleh itu hanya kiai, lalu nggak ada tentara yang soleh, nggak ada polisi yang soleh. Soleh itu asal maknanya dari solaha, itu maknanya pantas. Jadi orang soleh itu orang yang pantas. Pantasnya bupati lain sama pantasnya kiai. Pantasnya kiai lain sama pantasnya dalang. Pantasnya dalang lain dengan pantasnya camat. Pantasnya kiai lain dengan pantasnya polisi. Kalau kiai tidak boleh banyak suudzon, tidak boleh, harus husnudzon terus. Tapi kalau polisi tidak boleh husnudzon terus. Maling tak kecekel-kecekel. Kepantasan itu tidak sama. Kepantasannya bupati yang ngopeni rakyat di kabupatennya itu seperti yang dilakukan tadi itu. Mbah tenan bora pokoknya aku ngandel itu ya dilakukan, pokoknya nawani ini, ayo di rumah, ayo di pendopo semua. Saya cuma dekos tok, sesuk jajal tekani kono lho. Dibuka lawangnya apa ora gitu. Jadi pantasnya ketua DPRD lain dengan kepantasannya eksekutif, lain-lain. Yang mengawasi, mengontrol, menyalurkan aspirasi rakyat. Kalau kemudian melok menentukan segala macam yang menjadi wewenangnya eksekutif sudah tidak pantas. Kiai sobone ning gone pendopo kabupaten, ya ora. Ora. Ada bupati bar subuh iktikaf ngantek duha. Enggak tasbih 1000 orang tunggu zikiran terus. Rumangsane sampai 11 orang. Pejabat itu asal adil sudah warga. Oh enggak usah wiridan kakean, enggak usah macam-macam. Enggak usah. Itu apa namanya? Solehnya jabat itu ya adil itu. Udah adil wes swarga mengong. Enggak usah. Ada yang datang ke rumah itu ngelem-ngelem camate. Wah, Gus, camat nggih kula top pokoke hebat to kan. Piye-piye? Wah, mereka nek bar sembayang subuh mereka terus
iktikaf wiridan ngantos duha, kadang-kadang ngantos duhur. Wah, iku camat gendeng aku muni ngono. Ya wong ning kantor kecamatan golek camate, mbek iktikaf la ilaha illallah. Golek lurah-lurah ning ndi? Pengajian buar kowe. Saya pernah diundang, saya tidak tunjukkan kabupaten mana. Saya setelah pelantikan kepala daerah itu saya diminta untuk menyangoni dalam pengajian. Itu diundang semua, camat semua, wansip suku wabeh andane lurah, cari undang semua. Saya tanya pada waktu itu, ini hari prei ya? Tidak Gus. Duh, enggak prei kok ngaji? Wah ini saya melok dosa ini. Lah ini ada orang kelurahan, cari lurah nggak ada, sedang pengajian. Kecamatan, camatnya pengajian. Cari koramil ini pengajian kabeh. Masyarakat tidak keurus belas. Saya ini melok dosa saya di sini nih. Lain kali kalau pengajian jangan pada waktu jam dinas. Itu namanya nggak sholat. Secara umum sholat itu pantas dari kawulane Gusti Allah, pantas dari kawulane Gusti, apik karo Gusti Allah, apik karo sepodo-podo. Itu. Jadi sampean kalau baik ambek Gusti Allah tok tapi ora apik karo kawula-kawulane Gusti Allah, setengah soleh. Durung soleh. Nah, sekarang ini modelnya terus saya tak milih yang hablum minallah saja. Wah, sembahyang gitu anu segala macam, tapi embek tonggo orang ngerti, embek buruwe memeras keringatnya. Satu pihak ada yang aku tak bagian hablum minan nas wae. Apik karo tonggo, apik karo sepodo-podo tapi ora salat. Ini dua-duanya cuma separuh takwa. Mestinya harus utuh, apik karo Gusti Allah, apik karo kawulane Gusti Allah. Saya kira itu ini yang kita tunggu-tunggu sudah ada di samping kita, Habib kita, Habib Lutfi bin Yahya ini. Saya juga sudah lama. Yang terakhir mungkin saya dengarkan beliau ketika kholnya Raden Patah di Masjid Agung Demak. Ini saya ingin dengarkan di sini lagi. Kalau dengarkan itu sudah berkali-kali saya. Jadi sekali lagi selamat kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati segenap jajarannya yang mempunyai rakyat menyintainya. Jangan dikecewakan rakyat yang menyintai Anda. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan menyintai rakyatnya. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang dibenci rakyatnya dan membenci rakyat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyintai rakyatnya dan dicintai rakyat. Rakyatnya taat bukan karena takut, tapi rakyat taat karena cinta. Itu kalau ada salah kata, salah sikap, semuanya mohon maaf, terutama kepada sesepuh. Ini sepuh. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi ridha. Astaghfirullahalazim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.